Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan pertama hari ini tentang konsep bahasa Indonesia yang akan saya jelaskan melalui screen berikut ini. Untuk memulai konsep ini, kita belajar dahulu tentang pengertian dari bahasa. Ya, bahasa ini merupakan salah satu simbol dari suatu negara, ya, di mana bahasa ini tentu dipakai untuk berkomunikasi di antara masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Menurut para ahli di sini adalah Krisda Laksana, ya. Di sini kita belajar tentang bagaimana lambang arbiter ini bisa menjadikan suatu kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Artinya bahasa ini merupakan ciri khas dari suatu bangsa, ya. Jadi bisa dikatakan salah satu hal yang unik yang dimiliki suatu bangsa. Sejarah bahasa Indonesia sendiri di sini adanya pertumbuhan pada bahasa Melayu, ya. Jadi dimulai dari bahasa Melayu menurut Sultan Tadik Ali Sabana. Jadi tidak heran apabila bahasa kita ada kemiripan dengan bahasa-bahasa di sekitar negara Asia. Salah satunya mungkin Malaysia yang terdekat, Singapura maupun Brunei. Jadi bahasa tersebut sangat mirip dengan bahasa satu rumpun, yaitu Melayu. Selain itu juga di sini digunakan dalam bahasa Indonesia itu adalah rumus matematika, yaitu BM, BD, dan BA. Di mana di sini kalau BM ini artinya mewakili bahasa Melayu, kalau BD itu bahasa daerah, jadi semacam singkatan ya untuk memudahkan, dan BA di sini mewakili bahasa asing. Ya, kalian sendiri bisa merasakan adanya perpaduan antara bahasa Indonesia, bahasa yang terdiri dari bahasa asing, bahasa Melayu, dan bahasa adat istiadat atau daerah masing-masing. Ya, mungkin ada beberapa bahasa daerah yang diangkat dari bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Mungkin ada kata join, yaitu yang bergabung artinya, atau mungkin bisa dikatakan dari bahasa daerah, misalnya dari bahasa-bahasa Jawa maupun dari bahasa Sunda, ya, yang bisa dijadikan bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa di sini adalah yang pertama, sejalan dengan kedudukannya yaitu bahasa nasional. Ya, ini perumusan bahasa nasional ini diselenggarakan 25 sampai 28 Februari 1975, artinya masih baru, ya. Bahwa kedudukan bahasa difungsikan sebagai berikut, ya. Sebagai bahasa nasional, ini merupakan lambang kebanggaan. Ya, artinya kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kalian bisa membayangkan apabila kalian bertemu dengan teman ataupun saudara yang berasal dari beda daerah, misalnya daerah Sumatera, atau mungkin kalian yang di Sunda ini bertemu di daerah Papua. Nah, terbayang tidak oleh kalian tidak memiliki bahasa Indonesia. Mereka berbicara dengan bahasa Papua dan kalian dengan bahasa Sunda misalnya. Ya pasti tidak akan nyambung, ya. Artinya bahasa ini sebagai kebanggaan. Ya, artinya bahwa kita menonjolkan di identitas kita adalah bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua suku bangsa. Kemudian ada lambang identitas. Ya, kondisi bahasa di sini adalah sebagai identitas negara. Kita misalnya berada di suatu konferensi internasional. Dari mana kita mencirikan bahasa sebagai identitas, ya. Oh, ini orang berasal dari Thailand, oh ini orang berasal dari Singapura, oh ini orang berasal dari Malaysia. Dilihat dari mana? Dari logatnya, dari bahasanya, yaitulah identitas. Kemudian di sini sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Nah, ini mungkin sudah saya jelaskan di awal, ya, bahwa pemersatu di sini bahwa kita mengerti hanya bahasa Indonesia saja. Kemudian di lain pihak juga sebagai alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Ya, ini pemahamannya bahwa antar suku, antar budaya ini
bisa dijembatani dengan bahasa Indonesia. Jika bangsa kita tidak memiliki satu bahasa, maka masalah utama yang muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa. Nah, ini jelas ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa bahasa itu adalah salah satu hal yang memudahkan kita berkomunikasi. Tidak terjadinya miskomunikasi ya karena bahasa. Coba kita saling diam. Mungkin banyak hal-hal yang tidak tersampaikan dengan baik. Hanya melalui misalnya pandang-pandangan mata atau gerak tubuh saja. Mungkin banyak yang mengalami salah paham. Nah, inilah gunanya bahasa. Kemudian ada yang kedua adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di sini ya menggunakan bahasa Indonesia sebagai protokol acara, ya pidato kenegaraan, acara kenegaraan. Tapi kalau yang diundang misalnya orang dari negara asing, misalnya biasanya ada translator atau presiden maupun perangkat negara lain menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ya, tapi kalau antar rapat anggota DPR maupun rapat organisasi, biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jarang menggunakan bahasa daerah, kecuali yang datang memang orang-orang daerah sekitar yang memang mengerti akan bahasa suku tertentu misalnya. Ya, baik. Selanjutnya bahasa sebagai pengantar di dunia pendidikan. Nah, ini udah jelas, sudah pasti Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kecuali ada beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang memuat muatan lokal seperti bahasa Sunda. Ya, tapi kalau untuk pengantar, biasanya Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar di dunia pendidikan. Buku maupun textbook itu juga menggunakan bahasa resmi kita, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini sebagai alat penghubungan pada tingkatan. Nah, ini biasanya tingkatan di sini banyak jenisnya, yaitu biasanya yang resmi adalah di tingkat pemerintahan. Kalau kita ke kelurahan, ke kecamatan, atau mungkin ke kantor wali kota dan gubernur, bahkan ke kantor sekretariat negara, mungkin tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Nah, di sini lebih kepada bagaimana Indonesia yang kaya akan suku bangsa ini bisa mengkomunikasikan antar suku itu sebagai pemersatu dalam bidang bahasa dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Artinya, jangan sampai bahasa kita menemukan suatu iptek ya, tapi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa daerah. Bisa-bisa orang di daerah lain tidak memahami, ya kan? Jadi dibuatlah dalam teks bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di sini ya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Ya, di sini bahwa dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai alat yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia yaitu bahasa persatuan. Ya, karena di sini kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian setelah Sumpah Pemuda menegaskan pada tahun 1975 yaitu bulan Februari bahwa bahasa Indonesia ini diangkat sebagai kedudukannya sebagai bahasa Indonesia ya, sebagai bahasa nasional. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara, di mana dipakai di instansi-instansi pemerintah pada saat pertemuan-pertemuan resmi, ya, yang bisa menjadikan seluruh bangsa Indonesia ini melihat perkembangan Indonesia secara keseluruhan dan secara nasional. Mungkin demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.